Terima kasih. Salam untuk Bapak, Ibu Guru hebat. Perkenalkan nama saya, Anak Agung Gede Agung Darmawan, MPD. Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Kabupaten Gianyar, Bali. Video ini berisi tentang aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Bu Ayu. Swastiastu. Gimana kabarnya, Bu Ayu? Baik, sehat, selalu semangat. Oke, luar biasa Bu Ayu. Oke, mohon maaf saya mengganggu untuk waktunya hari ini Bu Ayu. Oke, mudah-mudahan tidak ada kesibukan. Terima kasih atas kesempatan ini saya sampaikan untuk waktunya. Hari ini seperti yang saya kemarin sampaikan lewat chat Bu Ayu, di sini kita akan melakukan percakapan, bincang-bincang sedikit terkait pra-observasi Bu Ayu. Itu ya sebelum nanti kita laksanakan supervisi akademik di kelas. Supervisi seperti apa yang kita ketahui bersama Bu Ayu, di mana supervisi itu adalah sebuah proses yang memberdayakan, kemudian pengembangan diri, dan kemudian meningkatkan performa belajar siswa Bayu ini. Ya, di sini seperti yang kita ketahui bersama juga, di mana dalam kesempatan supervisi akademik kita akan ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan. Yang pertama pada hari ini, terima kasih kembali untuk waktunya kita laksanakan observasi, kemudian baru kita lanjut ke observasinya, yang kemudian setelah kita melaksanakan observasi di kelas, kita laksanakan masa observasi. Nah, di sini saya sebagai izin supervisornya, dan Bu Ayu akan saya laksanakan supervisi akademiknya. Siap. Terima kasih. Sebelumnya di observasi kita mulai dengan pertanyaan, beberapa pertanyaan di sini. Mohon izin saya menyampaikan pertanyaan yang pertama di Bu Ayu. Apa yang Bu Ayu mungkin harapkan dari percakapan perbincangan kita hari ini, Bu Ayu? Terima kasih banyak ini kesempatannya mengawali sebelum kita ke kelas. Sangat bagus sekali ada sehingga menurut yang pribadi ini sangat penting dan memang sangat bermanfaat karena memberikan pembekalan kesiapan bukan hanya dari mental tapi juga dalam kesiapan kita terhadap bagaimana mengelola pembelajaran di kelas. Kita menjadi nanti lebih percaya diri karena sudah ada motivasi dan juga beberapa yang jelas bimbingan dan arahan. Dari sampai muka juga mungkin akan sangat memperlancar jalannya proses pembelajaran. Dan lagi satu juga kita seperti mendapatkan arah yang jelas. Artinya kita melangkah dalam pembelajaran ini tidak hanya gambaran sendiri, tapi sudah ada arahnya seperti ini. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali membuat kesiapan kita dan juga dari segi sosial emosional juga menjadi lebih terkontrol dan lebih siap untuk menghadapi atau kita dalam pengelolaan kelas. Luar biasa Bu Ayu. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Bu Ayu, kesiapannya, kemudian sosial emosionalnya, dan pastinya diperlancar lagi di kegiatan pembelajarannya nanti untuk supervisi akademiknya. Terima kasih Bu Ayu.
saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya Bu Ayu. Berhubung dengan yang namanya kesiapan anak, kemudian ada peminatan belajar, kemudian ada profil karakteristik dari siswa atau anak didik kita, itu perlu dilakukan yang namanya pendataan Bu Ayu. Sering kita kenal dengan istilah dalam pembelajaran yang kita kenal adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada diferensiasi konten, ada prosesnya, ada juga produk gitu Bu Ayu. Nah, menurut Bu Ayu, bagaimana pandangan Bu Ayu itu terkait pembelajaran berdiferensiasi Bu Ayu? Semua terima kasih Ki. Mau izin menjawab untuk pendapat yang pribadi, pembelajaran diferensiasi itu sangat bagus karena pada dasarnya sebelum kurikulum merdeka kita juga sudah mengacu pada karakteristik kebutuhan siswa. Namun sekarang lebih diperjelas lagi dengan kita mengawali untuk pemetaan, pendataan dengan asesmen diagnostik, sehingga nanti dari asesmen diagnostik bisa kita identifikasi siswa kita sesuai profil dan gaya belajarnya. Ada yang auditori, ada yang visual, dan kinestetik. Nah, itu sudah yang terapkan, dan yang paling banyak biasanya anak-anak itu adalah di audio visual. Sehingga pada saat pengelompokan di audio visual, yang juga pakai roulette atau random, pakai kayak arisan itu biar dia acak, nggak bisa ngumpul yang pintar-pintar aja. Nah, itu akhirnya dari sana bisa anak-anak itu lebih berkreativitas dan juga di sini pada intinya menghindari perundungan atau bully dan juga bisa mencegah intoleransi. Nah, di sini juga pada pembelajaran diferensiasi yang selalu tekankan ke siswa bahwa sumber belajar itu tidak hanya buku paket, tidak hanya guru. Banyak sumber belajar di dalam dan di luar kelas. Dan yang paling banyak adalah di luar kelas. Nah, itu selalu yang tekankan. Mungkin sementara karena ini sangat bagus sekali menurut dia diferensiasinya, menumbuhkan kreativitas dan juga bagaimana dia bisa maksimal semua. Luar biasa Bu Ayu, pemahamannya tentang diferensiasi dan sekaligus memberikan suatu pengalaman baru dari apa yang disampaikan oleh Bu Ayu. Luar biasa Bu Ayu terkait pemahaman diferensiasinya, pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya. Nah, di sini kira-kira kapan ya Bu Ayu siap untuk dilakukan konsultasi atau supervisi atau review? Iya, siap. Ya. Nah, jadi untuk supervisi di jadwal yang hari Kamis di jam 45, yaitu di kelas 7F. Kamis jam 45 di kelas 7F. Oke, terima kasih Bu Ayu. Jadi dia tulis jam 45 di 7F. Nah, di sini dalam pembelajaran nanti pasti Bu Ayu sudah ada materi, kemudian ada sudah menentukan tujuan dari pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran dari materi yang Bu Ayu nanti disampaikan? Sesuai dengan materinya, yaitu landasan karakter kerjasama dan gotong royong. Itu ada beberapa tujuan yang saya sampaikan ke siswa, dan itu yang saya sampaikan melalui PPT, melalui PowerPoint. Sekaligus saya juga ada video dan juga artikel yang kirim. Nah, itu juga sudah ada tujuannya. Nah, yang pertama yang jelas dia supaya bisa dulu menjelaskan tapi sih yang dimaksud dengan landasan karakter kerjasama dan gotong royong yang disampaikan oleh Hajar Dewantara. Di sana ada 4 landasan karakter, 4 olahnya: olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua juga memang yang satu persatu ada melalui menyimak video, ada melalui membaca artikel, literasinya juga gitu. Terus dalam penerapannya ada numerasi nih, ada juga dalam membuat mungkin karena yang pakai Shopee medianya, dia bisa menghitung sesuai dengan hari. Kalau misalnya hari Kamis, berarti dia pilih
kumisnya kumis napi, mungkin kumis duluan, berarti ada dua yang dia pilih jumlah ikatan seluruhnya, ada yang 4, ada yang 8. Nah itu di sana ada berpikir kritisnya dari segi matematika, hampir nyambung, dan juga numerasinya. Dan jadi dia dalam menerapkan Niki, dia bisa memilih yang mana sih dalam kerjasama gotong royong itu yang dia masukkan landasan karakternya, apakah yang olah hati, apakah yang olah pikir, atau olahraga. Mungkin kalau pada saat mengikat, mungkin dia bisa masuk di olahraga estetiknya, tapi pada saat menentukan berapa sih yang saya harus buat kayak tangannya Niki, mungkin dia diolah pikir, kira-kira kita lupa tuh. Itu ada 3 tujuan pembelajaran tadi dari menjelaskan dulu, kemudian dia sambil gini, nanti setelah menjelaskan itu mempraktekkan langsung gitu. Nah, dan Niki di sini ampun ada diferensiasinya, bukan hanya diferensiasi konten, karena ada PPT, ada artikel, ada PowerPoint, dan juga YouTube, ada video. Ampun dikirim terlebih dahulu lewat WA. Demikian juga dalam prosesnya, dan terakhir di produk kelihatan pun itu diferensiasi produknya. Ada sirkuit, terus ada yang buat poster, karena ada yang visual sama yang ketiga audio gitu, ada yang buat puisi. Ada visinya. Jadi luar biasa sekali Bu Ayu untuk pemaparan tujuan pembelajaran dan mendiferensiasinya. Saya baru menyimak, saya tidak sabar jadinya ini untuk kegiatan observasinya luar biasa Bu Ayu. Sebelumnya yang akan melanjutkan untuk pertanyaannya berikutnya untuk area pengembangan. Nah, bagaimana area pengembangan yang Bu Ayu ingin capai mungkin Bu Ayu? Siap. Area pengembangannya jelas mulai dari pengetahuan, dia pahami dulu, kemudian sikap. Nah, sikap itu mungkin masuk dia karakternya, nilai-nilai karakter apa yang nanti dia, dan juga disesuaikan dengan 4 landasan karakter tadi gitu. 4 landasan karakter yang ada 4, dia masuk juga di nilai sikap. Di samping juga masuk sikap di elemen pelajar Pancasila itu dimensi-dimensinya, ada gotong royongnya gitu, ada juga berpikir kritisnya, dan juga kreatifnya gitu. Nah, Niki di samping sikap yang terpenting, nanti keterampilannya Niki, dia membuat Niki tidak sebatas hanya pada kepentingan mata pelajaran dapat nilai, enggak. Tapi ternyata setelah dia lebih gini paham dan bisa mengerjakan langsung sengkui, nah, mereka udah tahu juga bahwa sengkui itu adalah untuk mencari, dan itu masih dipergunakan kita terutama di agama Hindu, dan juga dalam hal ini yang terpenting adalah anak-anak biar nggak asing dengan budaya lokal, itu kearifan lokal itu biar tetap lestari juga arahnya. Juga ini Bu Ayu pemaparannya, saya terkesan sekali di Bu Ayu. Nah, di sini ada juga pertanyaan berikutnya. Kira-kira seperti apa rancangan dari pembelajaran yang Bu Ayu tadi sampaikan? Ini mohon untuk diberikan pemaparannya juga Bu Ayu. Strategi yang pertama dalam pembagian kelompok, seperti tadi mungkin yang satu singgung dengan menggunakan roller. Di mana pada saat menggunakan roller itu kita pakai HP dan anak-anak mencet, kemudian itu ada gambar-gambar, dan nanti di akhir pencetan itu dia dapat kelompok berapa, ada nanti musiknya gitu yang kadang-kadang membuat anak-anak tertawa, lucu atau kaget. Nah, itu yang kedua, di samping juga dengan roller, ada dengan acak dan atau pocok kayak arisan itu gitu. Nah, Niki random, Niki pun tujuannya untuk menghindari perundungan dan juga mencegah intoleransi, sehingga anak-anak tidak ada yang merasa, oh saya tidak diajak, misalnya dia yang pintar-pintar aja, seperti itu. Nah, kemudian setelah membentuk kelompok, dilanjutkan dengan model pembelajaran. Dalam hal ini yang pilih adalah PBL, Problem Based Learning. Dikasih masalah terlebih dahulu untuk nantinya anak-anak dalam kelompok mendiskusikan dan memecahkan masalah itu bersama-sama,
di mana dalam pemecahan masalah juga dikerja istilahnya tidak didominasi oleh yang pintar-pintar aja, tapi saling sharing gitu intinya gitu. Itu jelas metode diskusi yang diskusi kelompok, kemudian juga melalui medianya Nike. Yang pertama jelas LKPD, kita bagikan LKPD dulu, kemudian PowerPoint nanti dengan dipasang PowerPoint dengan LCD-nya, dan ada juga dari segi gininya nanti prosesnya juga ada di pembuatan sengkui, ada sengkuinya, kita bawa dulu ke ini contohnya sengkui kentang gitu. Kemudian juga dari assessment kita pakai gamenya, ada kuisis sama word wall. Aplikasi word wall. Itu aplikasinya. Nah mungkin Nike kadang-kadang kalau Kentem di kelas bisa juga kadang di LKS interaktif, Nike bisa mereka artinya menjawab Nike ada beberapa cara, ada yang dengan memang isian, ada yang kayak menjodohkan, menarik untuk mencari pasangan di aplikasi word wall. Yang LKS interaktif. LKS interaktif. Kalau word wall-nya banyak nih template-nya Ada yang paling disukai anak-anak adalah yang game show. Karena di game show itu kalau dia cepat banyak sekali dapat bonus, bisa 2.000 dapat bonus dengan nilainya besar. Learning ya. Luar biasa Pak Ayu. Nah di sini yang terakhir Pak Ayu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Yang terakhir, apa yang Bu Ayu mungkin peroleh dari percakapan kita hari ini Bu Ayu? Boleh disampaikan 1 atau 2 kalimat. Terima kasih izin menjawab Niki. Luar biasa dari hasil percakapan hari ini Niki sangat menambah bukan hanya gambaran, wawasan, tapi istilahnya betul-betul memberikan kayak orang haus ke dapat air langsung biar betul-betul segar gitu. Penyegaran Niki dalam persiapan supervisi sehingga istilahnya tidak canggung kita untuk melakukan melaksanakan proses pembelajaran luar biasa Bu Ayu ya. Baik, terima kasih Bu Ayu, utamanya sudah meluangkan waktunya. Yang pertama mengucapkan terima kasih dan kesempatan ini. Nanti kita ketemu lagi di observasi untuk jadwal yang sudah Bu Ayu sampaikan di hari Kamis. Kita bisa bertemu lagi Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih. Jasna gimana? Sakit. Terus Pio? Sakit juga dikasih yang orang nggak sakit. Yang darah. Gimana? Oke, kita doakan bersama untuk kesembuhan teman kita supaya bisa bergabung besoknya biar bisa masuk ke sekolah. Silakan Mama lihat di sekitarnya. Ada sampah, ada kertas, silakan diambil, buang ke tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Langsung ya, keluar ya. Buang di tempat sampah. Oke. Ya, boleh
bisa masuk jawaban untuk yang kelompok auditori sama kelompok kinestetik. Ini yang sedikit pesertanya. Kemudian kelompok yang paling banyak adalah visual. Oleh karena itu, kita akan membentuk kelompok. Nah, di antara 3 kelompok besar tadi Ibu bagi lagi dalam bentuk kelompok yang lebih kecil supaya anak lebih gampang kerjasamanya. Di sini Ibu akan pakai roulette ya, untuk milih kelompok biar nyampur nanti antara laki perempuan dan juga biar tak ngumpul yang pintar-pintar aja. Oke, coba kita satu yang pertama dari boleh Ambara dulu ya. Kita akan milih kelompok. Sini. Mana yang lain jangan tegang ya. Ini dipencet. Oke. Nah, kelompok berapa? Kelompok 6. Tuh musiknya ya, ada musiknya. Oke, silakan kembali Ambara. Langsung dia. Kelompok 4. Oke, berarti anak-anak sudah ada temennya yang dapat kelompok. Nanti kita akan berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Bisa apa lagi? TikTok kayak gitu. Ya, kalau yang dalam bentuk kinestetik, nah itu ya nanti kita sesuai dengan sesuai dengan materi kita. Kita minggu lalu sudah bahas tentang kerjasama gotong royong. Masih ingat apa mandat kerjasama dan gotong royong? Ayo angkat tangan. Nando.
Tiga. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan temannya presentasi dengan sengkui sesuai dengan metode yang kita laksanakan hari ini ya. Nah itu adalah satu model pembelajaran yang ambil dari discovery learning, tetapi kita memadukan dengan kearifan dan budaya lokal tanpa menghilangkan diferensiasi. Karena selain sengkui, anak-anak juga tadi ada yang memperagakan posternya, terus ada juga yang buat artikel, ada juga yang cerpen. Nah itu adalah diferensiasi produk. Itu udah bagus-bagus. Nah sekarang ibu akan ajak anak-anak untuk mengambil kesimpulan bersama terhadap pembelajaran kita hari ini. Siapa yang punya pendapat, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu tentang landasan karakter, kerjasama, dan gotong royong. Silakan angkat tangan. Cik, oke, sebentar tunggu lama ya. Ya, silakan. Dari materi yang disampaikan saat gotong royong, kita perlu mengerti karakter satu sama lain. Oke, perlu karakter satu sama lain. Oke, bagus. Ayo, Bang Bama. Ya, dengan kerjasama memudahkan, artinya pekerjaan cepat selesai. Oke, bagus anak-anak. Itulah kesimpulan dari materi kita ini. Kita memang harus saling memahami karakter ya, landasan karakter yang ada yang sesuai dengan arahan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan beberapa soal. Nah, lihat sekarang di HP-nya, Ibu sudah share, kirim link untuk main game. Game Word Wall itu ada juga 10 soal. Silakan bisa dibuka. Sudah. Oke. Nah, nanti hasilnya ini Ibu pakai nilai formatif. Nah, kemudian anak-anak kita akan kasih anak-anak untuk refleksi. Ini untuk revisi satu kelompok. Ntar tempel di papan tulis. Nah, ini untuk revisi sama bukan balik. Sudah, semua kelompok sudah? Silakan buat refleksi, kita akan tempel di depan. Refleksi sama umpan balik anak-anak. Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak? Apa yang kurang? Apa yang anak-anak rasakan perlu pelajari lagi? Refleksi sama umpan baliknya. Bagaimana anak-anak bisa menerima atau bisa memahami dari materi tadi. Kita mulai dari refleksi ya. Silakan satu persatu kelompoknya ke depan. Tempelkan langsung di papan. Ayo, siapa yang pertama? Tiga. Sangat senang bisa berbagi cerita tentang budaya lokal terkait pembelajaran kekinian, namun tetap melestarikan budaya dan kearifan lokal. Silakan. Mungkin gini namanya. Maka dengan saya mengisi cerita ini nomor 47, jadi disini saya akan membacakan tentang budaya. Kami berterima kasih dan mengapresiasi pembelajaran kekinian.
dibacakan atau bagaimana perasaannya? Ya, kelompok kami senang menerima materi yang berbagai jenis dan juga dapat bebas berekspresi dalam membuat tugas. Oke, Junari. Senang dengan materi yang beragam juga bisa bebas berekspresi dalam berkarya. Kurang suka juga terlalu banyak kerja kelompok. Oke. Kakak, terima kasih. Senang sekali karena bisa ulang nomor. Om Swastiastu, selamat siang. Bayu. Ampura enten mengganggu gede lunas waktunya di gede jadi enten paken gede ini kemarin. Oh, oke, silakan Bayu, silakan duduk Bayu. Oke Bayu. Ya, seperti yang disampaikan dan mungkin dari kemarin pengamatannya, bagaimana Bayu bisa diceritakan yang perlu kita bicarakan nih Bayu? Jadi terkait observasinya kemarin di kelas, yang terus penasaran jadi ini ke sepenapi secara keseluruhan dari observasi nikel yang perlu kita tingkatkan, napinya mohon arahan serta bimbingannya. Oke, Bayu. Nah, jadi dari yang dapat simpulkan, jadi Bu Ayu ada menanyakan hasil observasi yang telah kita lakukan. Nah, mungkin sebelumnya saya akan menanyakan dari kita pertemuan hari ini apa yang mungkin kita dapatkan yang Bu Ayu inginkan percakapan hari ini, Mbak Ayu. Biar Kentan menjawab dari observasi Nika, kira-kira yang kurang kalau menurut hasil refleksi itu yang sendiri selaku guru, karena ada kesulitan pada saat membentuk kelompok terlalu banyak, ampun sih dibagi berusaha dengan roles sama Kentan. Yang kedua Nika, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif pada saat presentasi, terutama di luar kelompok selukui. Nah, Nika satu napi Kentan kira-kira istilahnya untuk menjadi lebih lebih baik. Ya, jadi tujuannya Bayu dari percakapan hari ini jadi evaluasi dan bagaimana perbaikannya, perubahan tentu dalam
kegiatan pembelajaran Pak Ayu nanti ya Pak Ayu. Tapi kabarnya Pak Ayu nah diobservasi apa yang mungkin gambaran kondisinya Pak Ayu, kondisinya harus sebenarnya Kenten tadi ampun dapat bekal dari pra, jadinya semuanya berjalan lancar gitu. Sebenarnya sampean juga anak-anak kebetulan juga semua sehat, biasanya ada sakit, ada 2, 3. Jadi kebetulan pas semuanya bisa hadir gitu. Sebenarnya juga untuk Kentennya nyambung juga dari metodenya juga Kenten bisa anak-anak memahami juga gitu. Walaupun ada sih sebenarnya beberapa yang kurang aktif itu memang pada dasarnya memang dia kurang Kenten memang, tapi dari asesmen itu dia itu lebih ke visual, tetapi kayaknya dia itu lebih banyak di game-nya gitu, main-main game sering gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa ditindaklanjuti berikutnya lebih mendekati gitu. ya. Sebelumnya Pak Ayu mohon maaf mungkin terlewati, saya akan berbincang-bincang kembali terkait catatan-catatan dari observasi yang saya lakukan supervisinya. Mungkin pertama saya akan menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, mengingat kembali Bu Ayu apa tujuan dari pembelajaran dan mungkin indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang Bu Ayu lakukan. Apa saja mungkin Bu Ayu mohon diberikan suatu pemaparan. Oke, siap. Jadi sesuai dengan di modulnya sebenarnya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dari literasinya, dia menyimak bukan hanya materi di buku paket, menyimak tapi materi yang dia kasih juga melalui artikel untuk siswa yang suka membaca, dan juga dari PowerPoint yang tayangkan. Demikian juga ada video. Ini yang bagi untuk yang menjelaskan, yang pertama tujuan pembelajarannya, dia menjelaskan 4 landasan karakter yang olah hati, olah rasa dari Ki Hajar Dewantara. Dia bisa menjelaskan dengan tepat, dengan benar. Misalnya kalau olah hati itu seperti napi itu warnanya apa gitu. Ada itu warnanya, ada kuning, ada merah, ada biru seperti itu. Nah, kemudian di samping ada literasi, pada saat penerapan bagaimana dia bisa menerapkan 4 olah atau landasan karakter tadi. Nah, itu ada di sana literasinya dan numerasi gabung dia. Dari literasi dia bisa ngambil dari materi yang tadi, dari numerasi dia dapat dari Kenten yang istilahnya untuk membuat sengku ini dia bisa menghitung sendiri, dia bisa berpikir kritis bahwa hari itu karena hari Kamis dia bisa ngambil yang 4 atau yang 8 karena ada kliwon gitu. Nah, itu ada di sana di samping numerasinya ada kaitannya dengan pelajaran matematika. Nah, ini yang menerapkan ini yang ambil untuk tujuan pembelajarannya bukan hanya menerapkan 4 landasan karakter dalam kerjasama dan gotong royong, tapi juga peserta didik itu sambil berdiskusi kelompok, dia mampu dengan secara langsung, dan kita bisa lihat bagaimana dia bisa di lingkungan sekolah itu mulai dari di depan kelasnya memilah sampah, mengut sampah. Bahkan ketika kita baru masuk, kita udah suruh lihat bagaimana keadaan kelasnya, bersih apa enggak. Kalau enggak bersih, dia langsung ambil. Nah, dari sana juga bisa Niki untuk bukan hanya nanti istilahnya teori, tapi praktek langsung anak-anak. Nah, ini dia bagaimana bisa memanfaatkan barang bekas seperti kardus. Nah, kardus itu kardus bekas dia potong sesuai dengan keinginannya bentuknya, kemudian dia akan gantung gitu. Nah, disilah ke 4 landasan itu dipilih yang mana sih yang sesuai di antara 4 landasan karakter kerjasama dan gotong royong. Itulah yang diikat pada sengku gitu. Nanti di sana ada apa sih jenis kerjasamanya gitu, nanti dikaitkanlah ke sana gitu. Makanya ada kolaborasi antar mata pelajaran agama dan juga pelajaran bahasa Bali dan matematika.
matematika. Kalau bahasa Indonesia mungkin semua Oh, literasinya semua masuk. Luar Nah, itu biasa. ada 3 tujuannya. Bagi untuk pemaparannya terkait tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian potensinya itu luar biasa sekali. Mungkin saya lanjutkan lebih dahulu di Wahyu untuk pertanyaan berikutnya. Tadi sudah dipaparkan juga di awal, mungkin dipertegas kembali apa yang menjadi hambatan dan mungkin kendala dari Ibu Ayu saat pelaksanaan pembelajaran tadi, Ibu Ayu. Tadi setelah diamati, walaupun secara keseluruhan itu bagus, tapi ternyata masih ada masalah dengan beberapa siswa dalam satu kelompok itu ada kadang satu kelompok yang bagus juga adalah di kelompok sengkui yang semuanya memang berperan aktif, nggak ada yang lain-lain gitu. Artinya karena dia ada membagi tugas, ada yang ikat, kemudian ada yang menulis, ada yang membuat tali terus menggantung di sengkui itu kan. Yang lihat pasif itu adalah di kelompok yang audiovisual. Dia ada yang membuat cerpen atau poster, tapi dia kurang istilahnya ya agak lambat mungkin untuk menentukan mengaitkan dengan materi pelajaran ke. Jadi pada saat presentasi yang cerpen sama yang puisi, nah Niki ada yang sekitar 2 sampai 3 anak Niki yang masih kurang aktif gitu. Ke mantan maupun yang kalau disesuaikan nanti dengan gaya belajarnya, padahal yang anak-anak pilih lebih banyak itu adalah visual sama auditory. Yang kinestetiknya sedikit dapat cuma 2 kelompok gitu. Nah, itu kalau dikaitkan ke sana, berarti yang audiovisual itu kayaknya dia kurang arah mungkin tapi atau gimana untuk membuat atau tapi istilahnya membuat tugasnya itu padahal dengan tugas yang temanya sama, cuma caranya yang beda-beda sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, disitu kelihatan pun agak kurang, bahkan agak lambat selesainya. Gitu sebenarnya. Kalau yang walaupun yang sengkuinya yang belakang cepat dia, cepat gitu. Nah, Niki yang kasih enternya judulnya Niki kan beda dengan yang Dumun. Kalau Dumun sensasi dukung spesiali karena dukung peduli lingkungan. Selain mungkin sensasi tukar dasi karena tukar itu pembentukan karakter dalam pembelajaran diferensiasi. Pembentukan karakter akronim yang luar biasa, Bu Ayu. Nah, di sini tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu, ada pastinya anak-anak yang peserta didik kita yang terlibat, ya pastinya ada yang kurang aktif di Bu Ayu. Nah, langkah apa yang mungkin Bu Ayu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu Ayu? Mungkin kita bikin nanti dari hasil refleksi juga yang biasanya di akhir pembelajaran kita kasih refleksi, ada refleksi kelompok dan refleksi individu. Kalau di refleksi kelompok, ampun sih bagus contohnya. Nah, di refleksi individu kadang ada anak yang kesannya nih ke pembelajarannya dia biasa aja, emang ada yang jawab, yang lain kan semua suka, bagus, senang, seru kan Mas Samian. Nah, Niki ada dikit yang perlu pendekatan juga dikit. Mungkin nanti kita merubah atau mengadakan pendekatan lebih kental secara kekeluargaan sama anak. Bisa mungkin mengatasinya dengan dalam, nah Niki kan pembagian kelompoknya karena kelompok kita besar, jumlah anak besar. Jadi ada banyak kelompok Niki. Kalau anggota kelompoknya sekitar 6 itu kan mungkin 48 orang Niki rasanya. Nah, itu pun itu mungkin membuka peluang untuk yang tadi kurang aktif. Nah, satu lagi pendekatan yang nanti kita mungkin dalam mengenali minat bakatnya. Nanti sih sebenarnya dia walaupun dia memilih audio visual tapi ternyata belum kena, mungkin dengan cara nanti yang pelajari lagi gitu. Sehingga yang terpenting nanti dia bisa enjoy, bisa senang belajar gitu. Seperti yang refleksi dulu, ada yang merasa sedih, tapi ternyata sedih bukan karena pelajaran dia, tapi dia sedih karena memang setiap dapat pelajaran dia biasanya dibully dari ke ampun ditindaklanjuti sampai ke TK gitu. Biasa, Pak. Mantan mungkin
pendekatannya nanti biar bisa anak-anak merasa nyaman, biar bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan baik dengan teman-temannya dan juga bisa aktif bersama. Siswa itu luar biasa Pak Ayu. Nah sekarang mohon izin nih Pak Ayu, saya menyampaikan hasil dari pengamatan atau supervisi pembelajaran yang Bu Ayu lakukan nih. Kalau nah dari pemaparan Bu Ayu dan dari pengamatan yang saya lakukan, yang pertama dari proses pembelajaran di kelas Bu Ayu itu sudah berjalan dengan baik, luar biasa Bu Ayu. Kemudian yang kedua, ya pasti kita dalam proses pembelajaran yang namanya hambatan masih ada Bu Ayu. Nah di sini walaupun ada hambatan di dalam pembelajaran dan Bu Ayu sudah sampaikan sebuah refleksi, tapi saya rasa di sini Bu Ayu sudah dapat mengatasinya, luar biasa Bu Ayu. Kemudian Bu Ayu sudah menerapkan pembelajaran dengan pembagian kelompok yang sudah aktif yang saya amati tadi Bu Ayu. Kemudian aktif dan kolaboratif di siswa di kelas itu. Nah, namun pembelajaran berdiferensiasi, nah itu dilihat dari kontennya, walaupun sudah disampaikan melalui link YouTube, ya ada beberapa terkendala dari siswa kita terkait paket datanya gitu. Nah itu saja. Nah selain buku paket ya sudah luar biasa diferensiasi kontennya, ada artikel, nah, dari referensi lainnya, jurnal dan lain sebagainya, luar biasa banyak. Nah di sini itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pengamatan saya, luar biasa Pak Yogi. Nah saya lanjutkan sedikit Pak Yogi dari pertanyaan berikutnya. Apa yang mungkin dari Bu Ayu kembangkan selama proses pembelajaran sehingga tercapai yang namanya tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan Bu Ayu? Untuk pengembangan berikutnya mungkin yang perlu ditingkatkan itu dari siswa itu banyak mereka yang enggan biasanya membaca itu, makanya dia kasih dan kadang-kadang infografis biar lebih singkat, terus dia kasih juga artikel yang lebih simple gitu. Terus ada juga poster gitu. Belum lagi kalau misalnya dia ada yang terutama dalam latihan yang kasih dari YouTube, ada latihan untuk soal dan juga untuk materi yang bersama. Satu lagi untuk peningkatannya Niki, terutama kita selalu menekankan pada sikap, pada karakter anak-anak gitu. Yang selalu memang tekankan Nike, jangan hanya mengejar semata-mata mengejar nilai tinggi, nilai 100 sampai berapa gitu. Karena kalau kita kasih soal online dia memang banyak yang dapat gede-gede gitu, betul gitu. Nike pun dia tekankan ke sana bagaimana supaya materi Niki tidak hanya di teori saja, tapi yang terpenting adalah pada saat prakteknya. Bagaimana kalian supaya bisa bergaul, beradaptasi di masyarakat. Jadi tidak hanya di sekolah, dalam menjalin kerjasama memerlukan 4 landasan karakter itu yang tekankan kembali. Kemudian secara pribadi, kalau Tiang sendiri, Tiang tetap berusaha untuk belajar mengikuti bagaimana sih kemampuan anak penonton gitu. Biasa Mbak Yugi. Nah di sini saya lanjutkan Mbak Yugi. Tadi sudah digambarkan. Nah mungkin bisa digambarkan kembali bagaimana perasaan Mbak Yugi setelah pembelajaran Mbak Yugi. Luar biasa nih. Kalau ditanya perasaan mungkin sama dengan kebanyakan jawaban siswa di jawaban murid. Yang sangat senang, sangat bangga, sangat gimana ya, gembira. Walaupun yang anak-anak ini memang baru juga dia. Begitu dia tanya, apakah anak pernah mendengar kata sempui? Dia sebelum mengajar kan dia tanya dulu begitu. Ya pernah Bu, pernah buat juga di SD. Nah, ini yang kembali pun ada semangat lagi, berarti ada lagi. Nah, yang dari sana kan yang pesan nanti untuk pembelajaran berikutnya kita akan buat sempui untuk
pembelajaran lanjutnya yaitu landasan karakternya. Nah, Diki di samping perasaan senang sebenarnya yang paling terpenting adalah yang membuat kita selalu semangat, termotivasi Diki. Nah, Diki kita selalu gimana ya, merasa kalau itu tidak akan sia-sia. Intinya kalau kita mungkin ini yang disebut dengan pembelajaran bermakna. Artinya biar berdampak pada bisa berguna gitu lah untuk kita sehari-hari terutama itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa lebih kental terhadap teknik mengajar, pengelolaan kelas. Nanti yang tadi lebih banyak sih dari pra observasinya, dapat bimbingannya juga gitu. Dike artinya membuat pembelajaran ini betul-betul sangat menyenangkan gitu. Artinya bukan hanya kita semata-mata hanya sekedar ilmu, tapi yang lebih penting adalah kebermaknaan. Itu yang perlu garis bawahi. Saya juga menempatkan itu pembelajaran bermakna. Ayu. Nah, di sini mohon izin saya lanjutkan Bu Ayu. Apa yang mungkin akan Bu Ayu tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya Bu Ayu? Niki yang ditingkatkan kalau dari siswa mungkin Kentem ya, kita bisa lebih istilahnya memberikan bukan hanya sekadar teori, mungkin contoh-contoh gitu. Dari siswa untuk meningkatkan karakter, nggak bisa kita menyuruh begitu saja, tapi harus kita menjadi contoh. Paling nggak kita sebagai figur, ibu dia ngomong gitu, padahal orang kita panteng seperti Nike. Kemudian dari segi siswa mungkin untuk pembelajaran, mungkin tetap dengan kita sebelum ada pelajaran minggu depannya kita sudah kasih dulu, misalnya minggu depan mau pelajaran apa. Nah, setelah kita kasih dia untuk mempersiapkan diri, dan juga sehari sebelum dapat pelajaran siswa ampun kita kasih literasinya mulai di rumah. Bisa itu pun apakah itu artikel, apakah itu nanti tulis selain buku paket gitu nanti. Dia selalu kasih materi seperti Nike. Jadi Nike berusaha biar siswa Nike istilahnya tidak tapi istilahnya tidak ada istilah dia lupa baca buku dan nonton gitu. Paling nggak ada kuis juga Nike untuk dijawab pada saat pembelajaran. Nike. Kalau dari Tiang sendiri, yang selalu meningkatkan diri dengan mengikuti bukan hanya di PMM, bisa webinar, mungkin workshop pelatihan di sekolah, ampun. Kalau dulu mungkin lebih sering lagi yang selalu ikut workshop di klub semenjak COVID berapa sertifikat tak tahu lah. Kita mantan caranya untuk diri sendiri untuk belajar gitu. Belajar pengalamannya dan pastinya berguna untuk kita bersama lagi Bu Ayu. Nah, di sini saya lanjutkan Bu Ayu. Nah, dari pemaparan Bu Ayu, nah sekarang siapa saja kira-kira Bu Ayu akan ajak untuk mendukung dalam pembelajaran selanjutnya Bu Ayu? Mungkin sudah jelas kita kolaborasinya banyak ini. Bukan hanya dengan mereka, ini yang terpenting mungkin kepala sekolah ini sangat mendukung. Perawatan khususnya itu selaku wakil kurikulum sangat peduli, sangat ketat sekali, intens lah, ketat si arahan, bimbingan, dan itu luar biasa. Jadi perlu kita berarti tidak jalan sendiri gitu. Nah, belum lagi dengan teman-teman. Jadi walaupun yang teman-temannya ada yang walaupun usianya kecilan, gimana dia tetap mau belajar, dia tetap apa sih gininya gitu. Dia selalu belajar, juga saling berbagi lah gitu. Di kolaborasi sama berbaginya itu selalu Kenten, jadi bukan hanya dengan kepala sekolah dengan aku, tapi yang terpenting dengan rekan-rekan biar bisa entah walaupun bukan mata pelajarannya sama gitu, mata pelajaran yang lain tetap gimana kalau di mata pelajaran itu gitu, kita selalu diskusi. Ya, luar biasa Bu Ayu, kita pastinya sudah seperti yang disampaikan, kita tetap berkolaborasi ya, dengan semua pihak tentunya itu perbaikan ada tujuan pembelajaran kita secara utuh nih.
Nah di sini mungkin sebelum saya akhiri nih, di sini ada juga pertanyaan, kapan Bu Ayu akan lakukan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya? Mungkin siap begini. Jawabannya mungkin karena perbaikannya mungkin terhadap proses pembelajaran yang terus menerus, mungkin ya secepatnya, segera mungkin. Bahkan walaupun kita tidak minggu depannya, besoknya kita dapat jadwal di kelas mana, ya pasti berusaha gitu dilakukan. Walaupun tidak bisa full, tidak bisa utuh, mungkin perbaikannya sebatas yang penting nyentuh ke siswa gitu, biar bisa lebih nyaman belajarnya gitu. Segera mungkin ya, luar biasa Bu Ayu. Nah sebelum kembali, sebelum saya tutup dan kita akhiri, mungkin apa yang bisa Bu Ayu sampaikan, satu atau digambarkan satu atau dua kalimat dari percakapan hari ini Bu Ayu. Yang jelas Niki sangat bermanfaat dan perlu terus mungkin lebih sering dilakukan ya, biar kita selalu mendapat arah gambaran yang jelas dan juga bisa introspeksi diri, terutama yang selaku guru. Luar biasa Pak Yogi untuk pertanyaan-pertanyaannya dan pengalaman dan hasil catatan sudah saya sampaikan dari kegiatan konsultasi tadi. Luar biasa untuk perbaikannya dan lain sebagainya sudah disampaikan, strategi-strateginya. Saya jadi kepo nih untuk menunggu tindak lanjut yang akan Bu Ayu laksanakan. Ya, untuk hari ini terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang kita lakukan dari perbincangan tadi. Mohon maaf Bu Ayu. Jadi yang sudah berkantor Prabowo Sakti. Om Santi 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 Om. Swastiastu Buaya. Terima kasih Buaya untuk waktunya. Mohon maaf sebelumnya untuk waktunya saya mengganggu dan mungkin dari apa yang telah saya lakukan untuk supervisi akademik untuk kelas sejawat sudah saya lakukan dari IPA observasi dan materi untuk hari ini di pasca observasi. Mungkin ada hal-hal yang perlu sebagai perbaikan, utamanya dari saya sendiri. Mohon berkenan kepada Buaya untuk menyampaikan kesan-kesan dan feedback kepada saya sendiri untuk perbaikan ke depannya. Jadi terima kasih Buaya. Terima kasih atas waktunya. Jadi ngajing ya, selamat mengamankan kegiatan ini. Yang lihat kalau yang lihat dari Pak Agur kita kan supervisi berbasis coaching kalau yang lihat dari Pak Agur kita bagian tujuan itu Pak Agung sudah mampu ke karena si yang lihat tadi si coaching itu sudah datang menyampaikan tujuannya terkait dengan bagaimana sih hasil pembelajaran di kelas yang dilakukan kemarin. Jadinya si coach sudah menyampaikan tujuan kedatangannya kepada Pak Agung. Si coach ini ingin agar Pak Agung memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh si coach. Kemudian tadi saya lihat juga saat identifikasi masalah itu Pak Agung sudah mampu menggali apa sih yang masalah yang dialami oleh si coach dan mampu mengeluarkan banyak berbobot sehingga si coach terus mengalir tanpa seperti ngobrol, tidak ada canggung seperti itu. Jadinya curhatnya bagus gitu ya. Terus kemudian kalau yang lihat dari rencana aksi itu Pak Agung sudah mampu, maksudnya tadi sudah lebih dari 1 pertanyaan digali terus apa rencana yang akan dilakukan dari permasalahan yang
dalam, kan seperti itu. Betul. Kemudian Pak Agung menyampaikan lagi pertanyaan lain yang memang terus menggali apa sih yang akan dilakukan selain itu, seperti itu. Itu sih yang sudah saya lihat. Kemudian tanggung jawab tadi Pak Agung sudah menanyakan dua hal, dengan siapa si coach akan melakukan perubahan ya terhadap permasalahan yang dialami pada saat mengajar. Kemudian kapan? Nah, seperti tadi kapan itu si coach menyatakan akan segera, bila perlu besok di kelas yang lain bisa. Itu sudah bagus sekali. Jadinya secara tidak langsung si coach sudah melihat menemukan jawabannya sendiri tanpa Pak Agung menyampaikan apa sih yang harus dilakukan. Jadi secara umum penilaian yang terhadap supervisi berbasis coaching yang Pak Agung lakukan hari ini sudah sesuai, sudah mengikuti alur titah. Terima kasih. Luar biasa Bu Wayan. Terima kasih Bu Wayan untuk umpan baliknya yang telah diberikan dari hasil pengamatan Bu Wayan tadi dari proses supervisi berbasis coaching dengan teman sejawat. Luar biasa sebagai bahan perbaikan juga untuk kedepannya saya tidak dirinya untuk belajar dan terus belajar, utamanya proses coaching yang berpotensi coaching yang semestinya kita perdalam kembali dengan umpan balik dari Bu Wayan. Mudah-mudahan kedepannya saya utamanya bisa lebih baik lagi dari proses coaching dan supervisi akademiknya. Terima kasih banyak Bu Wayan dan terima kasih juga waktunya untuk meluangkan waktunya kesempatan ini. Terima kasih Bu Wayan. Syukur. Santi.